Shalom, selamat sore Bapak Ibu dimanapun berada. Senang sekali pada sore hari ini kita bisa belajar kembali mengenai 38 aspek kehidupan manusia yang digali dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Bu Grace. Seperti biasa pada setiap hari Jumat, dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai degradasi visi hidup Saul. Wow, ternyata Bapak Ibu, degradasi visi hidup Saul dapat kita deskripsikan melalui arti nama daripada anak-anaknya. Juga ada rahasia di balik kemunculan perubahan nama-nama mereka di kitab Tawarik. Seru banget ya Bapak Ibu ya. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dan menemukan rahasia-rahasianya yang keren banget. Oke, pada sore hari ini sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa dulu. Mari Bapak Ibu kita buka kelas kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan mengenai 38 aspek kehidupan yang ada di dalam Alkitab yang akan bersama-sama kami gali, kami ketahui, kami pelajari bersama-sama. Tuhan, kami mau belajar mengenai bagaimana seseorang seperti Saul bisa mengalami degradasi visi di dalam kehidupannya. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana kami dapat menghindarinya. Pada sore hari ini Tuhan, bawalah kami untuk boleh sama-sama belajar dengan hati yang rindu untuk semakin mengenal Tuhan, dengan hati yang rindu untuk semakin dipakai oleh Tuhan dan tidak mengalami degradasi iman seperti yang dialami oleh Saul. Berkati Bu Grace yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa beliau Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan mendengarkan, untuk kami boleh mendengarkan suara hati Tuhan. Apa yang ingin Kau nyatakan kepada kami Tuhan pada sore hari ini, pribadi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kelas kami pada sore hari ini, semua peralatan yang kami pakai untuk jaringan, sinyal, untuk listrik, semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami, Tuhan mengurapi setiap Tuhan apa yang kami lakukan di dalam kelas ini, Tuhan yang membawa kelas ini menjadi berkat bagi banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, pada sore hari ini seperti biasa kita akan bersama-sama belajar dengan pembicara kita, yaitu Ibu Grace Sumilat SMG. Mari kita sapa bersama-sama. Shalom Bu Grace. Shalom Bu Ramona, shalom Pak Dodi, shalom semua pemirsa yang saat ini menyaksikan maupun yang menyaksikan siaran ulang. Ya. Puji Tuhan Bu Grace dalam kondisi sehat ya Bu Grace, dan siap untuk sama-sama kita belajar pada sore hari ini. Tentu saja Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal beliau dari kelas setiap hari Jumat setiap minggunya. Tetapi mari kita melihat lagi profil video dari pembicara kita untuk lebih mengenal lebih lanjut. Siapakah Bu Grace Sumilat? Mari kita saksikan bersama-sama. Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 10 September 1973 dan ia juga dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pekabar Injil yang melayani suku Tengger, Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian, beliau kerap disapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel, Yogyakarta yang sangat suka sekali meneliti Alkitab. Pada tahun 1998, ia juga menikah dengan Boas Adi Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan ia juga dikaruniai 3 anak, yaitu anak pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, Melody Harvest Anglet Widiono, dan anak terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Grace Sumilat menjadi pembicara sejak Januari 2010. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Genius Cara Alkitab pada tahun 2015 dan juga ia mendirikan Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2017.
21. Saat ini, Grace Sumilat menjadi salah satu pengkhotbah di GPDI Karisma Kalinegoro Magelang dan secara interdenominasi melayani juga di gereja-gereja lainnya. Kerinduannya adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Luar biasa ya Bapak Ibu, bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan Bu Grace Sumilat secara pribadi dan juga dalam kehidupan pelayanan. Oke, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama. Saya menyerahkan kesempatan ini kepada Bu Grace Sumilat. Silakan Bu. Iya, shalom semuanya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi hari ini ya. Kebetulan ada materi yang lalu itu tinggal 3 poin lagi yang belum kita selesaikan. Perbandingan antara Pengkhotbah 3 ayat 1-15 dengan Kejadian pasal 1-5 tentang 38 aspek kehidupan manusia. Kita belum membahas aspek 36, 37, 38. Itu kita akan selesaikan dulu. Setelah itu kita akan bahas kehidupan Saul ya. Saya udah gak sabar banget, kepengen banget membahas tentang degradasi hidup, visi hidup Saul. Dan materi ini sangat istimewa karena apa? Saya sudah teliti lama sekali, puluhan tahun yang lalu materi ini Tuhan kasih ke saya ya. Kalau Anda pengen tahu bisa ketik di www.berbagirema.wordpress.com ya. Di situ cari materi yang judulnya Barometer Visi Hidup Kita. Ya, kalau kali ini saya materi yang sama saya kasih judul yang berbeda, yaitu degradasi visi hidup Saul. Nah, di situ tertera tanggalnya itu. Dan materi ini belum pernah saya khotbahkan. Cuma sekali aja saya khotbahkan di persekutuan hamba-hamba Tuhan sewilayah Malang dan sekitarnya. Saat itu saya diajak Ibu Gembala saya yang di Batu untuk menyampaikan firman Tuhan di persekutuan hamba-hamba Tuhan ini. Dan pada saat saya sampaikan itu, wow, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di sana rasanya kayak wah gitu ya. Dan cuma sekali aja itu saya khotbahkan, belum pernah saya khotbahkan lagi. Dan banyak sekali materi-materi belum sempat saya khotbahkan karena kesempatan untuk berkhotbah dengan materi yang saya teliti itu lebih banyak materinya, numpuk gitu ya. Dan saya senang sekali hari ini bisa ngajar itu. Benar-benar saya nantikan saat ini untuk mengajar visi hidup Saul ini. Dan saya akan share screen di sini ya Bapak Ibu Saudara. Oke, kita menyelesaikan 3 poin terakhir dari kita membahas tentang kita membahas tentang aspek ke-36, aspek ke-37 dan aspek terakhir ke-38. Kita bandingkan antara Pengkhotbah dan Kejadian. Ya, kita lihat aspek yang ke-36 adalah awasan untuk manusia tidak cinta uang. Terus terang pada saat saya mempelajari Perjanjian Lama, saya nggak dapatkan poin ini. Tapi ketika saya compare dengan Perjanjian Baru, saya dapat poin ini. Wow, ini aspek yang nggak main-main. Awasan untuk tidak cinta uang adalah salah satu aspek yang penting dalam hidup kita. Di antara banyak hukum Tuhan, di antara banyak firman Tuhan, mana yang masuk dalam aspek kehidupan manusia? Nggak semua. Tapi untuk tidak cinta uang, ini sesuatu yang sangat penting masuk dalam salah satu aspek kehidupan kita. Kalau di dalam kitab Kejadian, awasan untuk manusia tidak cinta uang, itu bisa kita lihat di Kejadian 2 ayat 10-14. Saya akan bacakan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Perhatikan sampai ayat 14 itu, ya. Semua orang menyukai Pison, yang artinya pertambahan. Semua orang nggak ada yang menyukai Gihon, yang artinya ledakan. Ini emas loh, ini bicara tentang emas loh ya. Sungai-sungai ini mengandung emas loh ya. Dan siapa sih yang nggak suka Efrat, yang artinya kesuburan? Ya, apalagi yang menyangkut tempat basah, tempat air, tempat subur, yang menghasilkan emas, damar bedolah, batu krisopras, siapa yang nggak suka ya kan? Tetapi hati-hati, di situ ada tanah Havila yang artinya adalah lingkaran.
Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran Hawila, nggak bisa keluar lagi. Tuhan nggak ingin kita terikat dengan harta kekayaan dan kemewahan hidup. Kita boleh-boleh saja diberi Tuhan kemewahan dan harta kekayaan, tapi hati kita nggak boleh melekat di sana. Nah, kalau di Pengkhotbah banyak sekali, kalau di Pengkhotbah ayatnya, ya kan? Pengkhotbah 3 ayat 5a. Ada waktu untuk membuang batu. Batu di sini bukan batu biasa, batu mahal-mahal ini. Saya udah teliti bahasa aslinya. Batu yang mahal. Ayat 6a. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Pada saat kita ditipu, pada saat kita ketemu orang jahat, pada saat kita ketemu orang fasik, kita mengalami kerugian, hati kita nggak boleh melekat di sana. Kita harus lepaskan pengampunan. Kita harus melupakan. Kadang-kadang ada orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang jegal kita, orang yang buat kita rugi, orang yang sengaja bikin kita ini mengalami kesulitan, orang yang sengaja mencegat langkah kita, kayak gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ketika hati kita nggak terpaut kepada cinta uang, maka kita akan dengan mudah memaafkan, akan dengan mudah mengampuni, melupakan. Tapi ketika hati kita melekat di sana, itu bahaya. Salah satunya kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya adalah rema-rema yang luar biasa yang Tuhan bukakan. Dan ketika itu dihack oleh seorang selama setahun, ratusan materi saya dicuri, itu Tuhan mau lihat sikap hati saya. Kalau saya nggak berhasil mengampuni orang itu, artinya saya menganggap setiap rema-rema yang Tuhan beri itu adalah milik saya. Tapi ketika saya menyadari bahwa itu cuma titipan, itu semua adalah milik Tuhan. Jadi ketika ada orang jahati, ketika ada orang melukai, ketika ada orang mau melakukan satu hal yang merugikan, yaitu dia melakukannya kepada Tuhan, bukan kepada saya. Pada akhirnya saya dengan mudah bisa memaafkan, mengampuni. Walaupun ya nggak semudah itu ya, prosesnya tetap ada prosesnya ya kan. Nah kita lihat ayat 6b. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Menyimpan itu udah belajar ya, ini adalah aspek investasi. Jadi pekerjaan manusia ada 3, bekerja, berwirausaha, berinvestasi. Ketika ada kesempatan untuk berinvestasi, di sana dikatakan ada waktu untuk membuang. Apapun yang menjadi investasi kita, ketika Tuhan minta itu taburkan, ketika Tuhan minta itu harus ada yang jadi benih, kita melepaskan. Karena apa? Kita diminta Tuhan untuk memiliki satu aspek yang penting dalam hidup kita, yaitu tidak cinta uang. Baik, sekarang kita melaju ke aspek ke-37. Kebutuhan manusia akan tempat, area, kemerdekaan. Bedanya apa ini Bu Grace dengan rumah? Dengan papan. Kan kebutuhan primer manusia ada sandang, pangan, papan. Kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan aktualisasi diri, dan kebutuhan akan rasa aman. Ada 6 ya, kebutuhan dasar manusia ya. Nah, yang kebutuhan akan tempat, area, kemerdekaan itu bedanya apa dengan papan? Itu beda. Karena kalau kita itu punya tempat berteduh, itu belum tentu tempat itu milik kita. Karena kita yang penting bisa ngontrak, bisa tinggal di satu tempat kos atau apa ya. Tapi kita nggak bisa merdeka di situ karena itu bukan tempat kita. Kita mau renovasi juga nggak merdeka. Kita mau jadikan itu tempat usaha ya harus izin dulu sama pemiliknya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi di aspek ke-37 ini adalah, ini nggak cuma bicara soal tempat di mana kita berlindung dari panas dan hujan, tetapi ada satu penguasaan area. Ada satu kemerdekaan di mana kita bisa merdeka beribadah, merdeka menentukan sikap kita, asasi manusia kita dapatkan, seperti itu ya. Itu termasuk dalam aspek kehidupan manusia. Ya, seperti misalnya pengungsi. Pengungsi itu mungkin dapat makanan, dapat tempat tinggal, tapi mereka nggak punya yang namanya kemerdekaan. Karena mereka ada di tempat asing. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita membutuhkan aspek ke-37 yaitu tempat, area, kemerdekaan ini saya jadikan satu karena ini saling terkait. Orang yang memiliki area itu belum tentu memiliki kemerdekaan dan belum tentu memiliki tempat. Tapi orang yang memiliki tempat itu sekaligus memiliki area. Dan orang yang memiliki tempat dan area itu belum tentu memiliki kemerdekaan. Tapi ketika memiliki ketiga-tiganya, lah ini baru keren ya kan. Ada tempat, ada area, ada kemerdekaan. Seperti itu. Nah, kalau di kitab Kejadian apa? Ya, jelas Kejadian 2 ayat 15. Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia diberi Tuhan kebebasan untuk mengusahakan dan memelihara di Taman Eden. Dia punya satu area, seluruh Taman Eden itu disuruh mengelola. Adam dan Hawa disuruh mengelola, kayak gitu ya. Kemerdekaan, dia mau hari ini panen apa ya terserah dia. Dia mau hari ini jadwal kerjanya ngurusi pohon yang mana ya suka-sukanya dia. Dia punya kemerdekaan untuk mengatur sendiri. Nah, sekarang kita lihat kalau di Pengkhotbah ayat berapa? Ayat 8b. Ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Nah, kenapa ayatnya ini 8b? Apa hubungannya? Karena peperangan itu pada dasarnya adalah untuk merebut area, atau mempertahankan area, atau merebut kemerdekaan, atau mempertahankan kemerdekaan. Gara-gara merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan area inilah orang itu bisa berperang kayak gitu. Ya. Jadi peperangan itu biasanya nggak luput dari dua hal ini, kemerdekaan, tiga hal ini, tempat, area, dan kemerdekaan. Jadi ada waktu perang, ada waktu untuk damai. Ini berbicara tentang aspek ke-37 dalam hidup manusia. Kita butuh yang namanya tempat, area, dan kemerdekaan. Oke. Kita laju ke aspek ke-38 ya, sebagai materi terakhir dari lanjutan minggu lalu. Kebutuhan manusia akan penghargaan dan kebahagiaan. Ya, kalau saya sebut kebutuhan manusia akan penghargaan itu bukan berarti kita mau nyombong, bukan seperti itu. Tetapi pada dasarnya di dalam diri manusia yang paling dalam itu kita membutuhkan yang namanya penghargaan. Artinya keberadaan kita diterima, kita nggak menjadi orang tertolak, keberadaan kita tuh dicintai, kita ini orang yang kata-katanya didengarkan, kita ini orang yang dihormati, kita ini orang yang diperhitungkan, kita ini orang yang bisa memberi pengaruh, itu ya, itu juga kebutuhan kita ya. Dan kebahagiaan itu juga kebutuhan kita. Banyak orang keliling dunia, banyak orang melakukan banyak hal hanya untuk mencari satu kata ini, kebahagiaan. Makanya khotbah Yesus salah satunya adalah ucapan bahagia. Matius pasal 5. Ya. Karena itu yang dicari oleh banyak orang. Nah, kalau dalam kitab Kejadian apa? Ayat 26. Kita disuruh apa? Berkuasa menaklukkan. Kalau kita berkuasa menaklukkan bumi, itu kita akan mendapatkan penghargaan dan kebahagiaan. Ayat 28. Lihatlah, aku memberikan padamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Semua kecukupan ya. Kebutuhan kita akan makanan itu tercukupi. Kebutuhan kita akan primer itu tercukupi. Itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oke. Nah, ini juga berbicara tentang populasi yang terus bertambah. Beranak cuculah bertambah banyak ini populasi. Karena ketika kita punya populasi yang terus bertambah, kita bisa mendominasi atau meluaskan pengaruh. Menaklukkan berkuasa ini adalah kebutuhan manusia akan penghargaan. Dan ketika kita bisa menaklukkan berkuasa, kebutuhan kita akan penghargaan dan kebahagiaan itu terpenuhi. Kalau di Pengkhotbah mana ayatnya? Ayat 8b. Ada waktu perang, ada waktu damai. Kenapa orang mau perang? Itu karena untuk mendominasi. Kenapa orang perang? Karena untuk mendapatkan satu kekuasaan, satu kepuasan kayak gitu ya. Ini perang dalam arti kalau orang zaman dulu loh ya, bukan yang sekarang ya. Saya nggak mendukung peperangan ya, bukan itu maksudnya ya. Tapi di ayat 8b ini ada waktu perang, untuk perang, ada waktu untuk damai. Lalu ayat 12 sampai ayat 13. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ini kebahagiaan ya. Ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ya, jadi kalau kita punya damai sejahtera, punya sukacita, punya kebahagiaan, itu termasuk berkat loh ya. Berkat tuh nggak harus yang materi, berkat tuh nggak harus yang properti, berkat tuh nggak harus yang gimana muluk-muluk itu ya. Walaupun itu juga bisa dikategorikan berkat, tetapi dikatakan itu juga adalah pemberian Allah. Jadi ketika kita bisa makan, bisa minum, bisa happy, bisa menikmati hidup, itu adalah pemberian Allah. Itu adalah satu berkat, karena kebutuhan manusia salah satunya adalah kebahagiaan. Ini sebagai prioritas kelima. Prioritas pertama apa? Aspek ketuhanan.
Prioritas kedua apa? Pengambilan keputusan. Prioritas ketiga apa? Komunitas, keluarga inti, keluarga rohani, masyarakat, dan lain sebagainya. Prioritas keempat apa? Pekerjaan. Pekerjaan terdiri dari, kalau nggak salah, 6 aspek juga. Bekerja, berwirausaha, berinvestasi, beristirahat yang cukup, memberi. Satu lagi apa ya, saya lupa. Lalu setelah itu prioritas kelima, pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan ada primer, sekunder, tersier, kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan tempat, area, dan kemerdekaan, kebutuhan akan kebahagiaan dan penghargaan. Oke ya. Lalu yang primer apa? Primer itu ada sandang, pangan, papan, rasa aman, pendidikan, dan juga aktualisasi diri. Itu ya. Oke, itu kita selesaikan. Lalu kita akan menuju materi kita yang baru. Ini ada halaman yang sengaja dikosongkan untuk pembatas. Oke, sekarang kita belajar degradasi visi dalam hidup Saul. Ini saya cari gambar di internet, lucu banget nih. Wajah Saul tapi dalam 2 dimensi. Ya. Yang kanan dan yang kiri ini beda walaupun orangnya sama. Ini menunjukkan ada sesuatu yang berubah, pergeseran-pergeseran dalam hidupnya. Kita akan belajar dari arti. Ini saya salah ketik ya, bukan Ari, tapi arti nama anak-anaknya dan perubahan nama anak-anaknya yang bisa kita lihat di kitab Tawarik dan arti daripada perubahan nama-nama itu. Kenapa kita bisa mempelajari degradasi visi hidup Saul dari arti nama anak-anaknya dan perubahan nama anak-anaknya? Karena di dalam nama itu mengandung suatu visi. Contoh, orang tua saya kasih nama Susan Grace Hadasa Sumilat. Pasti orang tua saya itu punya visi. Susan itu nama benteng di kitab Esther. Grace itu anugerah dan karunia. Ya. Hadasa itu nama lain daripada Esther. Nama mama saya Esther gitu. Jadi itu turun ke saya tapi dalam bentuk beda Hadasa. Sumilat itu nama Famenado, artinya diangkat tinggi gitu. Jadi saya kalau mempelajari visi orang tua saya ketika memperanakkan saya ya, inginnya saya ini seperti Ratu Esther yang mengerahkan orang-orang berdoa di benteng Susan untuk keselamatan bangsanya, dan saya bergerak di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Seperti itu, saya menghidupi visi nama dalam hidup saya itu. Nah, beberapa waktu yang lalu suami saya cerita di sekolah minggu di gereja saya, tanya sama anak-anak, siapa yang tahu arti namanya? Hanya beberapa anak yang angkat tangan. Siapa yang nggak tahu namanya kalian tuh artinya apa? Banyak yang angkat tangan. Wah, itu bahaya ya. Anak-anak nggak tahu arti namanya. Terus sama suami saya diginikan, nanti pulang dari gereja tanya sama papa mama ya. Papa mama arti namaku itu apa? Gitu. Karena papa mama waktu kasih nama itu pasti punya maksud, punya doa. Karena nama kalian itu adalah doa papa mama buat kalian. Kalau kata visi itu kan sulit dimengerti anak-anak. Suami saya bilang itu doa papa mama buat kalian, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, dan yang menarik buat kita adalah Alkitab itu punya kayak kode-kode rahasia. Alkitab itu punya kayak apa ya? Kayak penyingkapan-penyingkapan tersembunyi yang kalau nggak kita gali itu nggak bisa muncul. Ya, nggak semua seperti itu, tetapi khusus tentang degradasi visi hidup Saul ini bisa kita tahu dari arti nama-namanya. Ya, nama-nama anak-anaknya. Sekarang kita lihat, kita akan mempelajari latar belakang keluarga Saul. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang arti nama anak-anaknya, kita belajar dulu visi hidup Saul. Berkenalan dengan latar belakang keluarga Saul. Nah, Saul ini adalah anak tunggal dari keluarganya. Ayahnya Saul namanya Kis. Dia cuma punya 1 anak saja. Ini indikasi dari saya ya, penafsiran saya. Karena saudara-saudaranya Kis itu nama-nama anak-anaknya dicatat semua. Tapi kalau Kis anaknya kok cuma 1, berarti kemungkinan besar anaknya cuma 1 ya. Boleh minta tolong Kak Ramona kah baca 1 Tawarik 8 ayat 33. Oke Bu, saya buka dulu 1 Tawarik 8 ayat 33. Ayat 33. 1 Tawarik 8 ayat 33.
Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esiban. Ya. Bentar, saya cari ballpoint saya. Bentar, saya sekalian garis bawahi Alkitab saya sebentar ya. Oh ini. Jadi dari situ dikatakan ya, 1 Tawarik 8 ayat 33 bahwa Kis itu punya anak cuma 1 kalau tertulis di situ ya. Ner memperanakkan Kis, Kis memperanakkan Saul. Sedangkan Saul nama anaknya semua dicatat. Jadi kalau Kis anaknya lebih dari 1 pasti juga dicatat. Tapi kalau Alkitab cuma mencatat Kis anaknya cuma Saul, kemungkinan besar Saul itu adalah anak tunggal. Ini adalah penafsiran saya ya. Lalu kita lihat berikutnya. 1 Samuel 9 ayat 5. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 9 ayat 5. 1 Samuel 9 ayat 5. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Iya. Dari ayat ini kita bisa lihat Saul ini kemungkinan adalah anak yang sangat dinanti-nantikan kelahiran oleh keluarganya. Karena dia anak tunggal ya kan. Dan dia kemungkinan besar dimanja. Atau ya lebih tepatnya overprotective. Pola asuh orang tuanya adalah amat sangat terlalu melindungi. Ya, seperti kalau dalam pola asuh binatang itu yang kita pelajari di Alkitab adalah beruang. Beruang itu overprotective, terlalu melindungi. Dari mana kita tahu? Dari 1 Samuel 9 ayat 5 yang dibaca Kak Ramona tadi, Bu Ramona tadi, bahwa ayahnya itu kehilangan keledai, lalu suruh Saul sama bujangnya cari keledai itu. Tapi kita perhatikan di sini, ayahnya nggak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Ayo kita pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai itu, tapi khawatir mengenai kita. Ada kata khawatir di situ. Artinya Saul seorang pria dewasa. Nanti saya akan jelaskan Saul ini posisi pada saat keledai ayahnya hilang nih, dia sudah menjadi ayah dari 5 orang anak. Sudah beristri, sudah menjadi ayah dari 5 orang anak, pergi mencari keledai harus ditemani bujangnya. Dan ada kata nanti ayahku khawatir. Itu menunjukkan bahwa dia paham sifat ayahnya Kis yang mengkhawatirkan. Padahal dia itu udah dewasa, ya kan? Nah, kita lihat untuk melepas Saul yang udah dewasa, udah nikah, Kis ayahnya Saul ini harus melepas bersama seorang bujang. Saul ini nggak dilepas sendirian. Bahkan bekal untuk uang mereka di perjalanan itu bukan dipegangkan pada Saul, tapi dipegangkan sama bujangnya. Itu kelihatan sekali bahwa Saul ini diperlakukan seperti anak kecil yang tidak boleh memegang harta banyak-banyak, nanti khawatir terjadi ini gitu ya. Kita lihat ya, Saul ini tidak dilatih menjadi pribadi yang dewasa oleh orang tuanya. Kita lihat ya, ayat 8. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 9 ayat 8. 1 Samuel 9 ayat 8. Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Perhatikan ya, nggak mungkin seorang abdi itu mengasih uangnya pribadi untuk perjalanan itu, nggak mungkin. Itu pasti uang dari bosnya, dari papahnya, papahnya Saul. Apalagi itu jumlahnya nggak sedikit. 1/4 sikal perak, itu bukan uang sedikit ya kan. Jadi dikatakan itu dapat aku berikan, bukan kita berikan. Artinya pengambil keputusan untuk pemakaian uang itu ada di siapa? Ada di bujangnya, bukan di Saul. Padahal Saul tuh anaknya nggak dipercayai dibawahi uang ya kan. Kita lihat bahwa di sini Saul tuh orang yang sangat diproteksi sekali oleh keluarganya. Ya. Kalau kita perhatikan di 1 Samuel 9 ayat 3 sampai 8, kita lihat di situ bahwa ayat yang sudah dibaca Kak Ramona tadi, bahwa orang tuanya si Saul yang namanya Kis ini, ayahnya ini orang yang sangat khawatiran, orang yang sangat gak percayaan, orang yang gak mempercayakan anaknya, gak melatih anaknya jadi dewasa, padahal udah punya 5 cucu dari Saul ya kan.
Nah, nanti akan saya buktikan kalau pada saat itu Saul sudah menikah dan sudah punya 5 anak. Nanti saya akan buktikan di kelanjutan materi ini. Ya, sementara kita belum membahas yang itu dulu. Nah, sekarang kita lihat 1 Samuel 10 ayat 2. Minta tolong Kak Ramona bacakan lagi. 1 Samuel 10 ayat 2. 1 Samuel 10 ayat 2. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelza. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Jadi salah satu nubuatan Samuel kepada Saul adalah, dan itu digenapi, bahwa dia itu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang dimana orang-orang di dekat kubur Rahel itu akan kasih tahu, papamu khawatir loh. Papamu khawatir tentang kamu loh, gitu. Bayangkan, kekhawatiran Kis nih sampai terkenal, sampai diperkatakan oleh orang-orang yang ada di dekat kubur Rahel ketika bertemu dengan Saul. Saking terkenalnya kekhawatirannya Kis ini sampai menjadi perkataan yang disampaikan kepada Saul. Udah cepet kamu pulang, papamu khawatir loh, gitu ya. Kalau dibahasakan sehari-hari kayak gitu. Dia sudah gak khawatir lagi soal keledai, malah sekarang khawatir soal kamu. Udah cepet kamu pulang ya. Yang dikhawatirkan nih orang dewasa loh, yang udah nikah loh, anaknya 5 loh ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Latar belakang keluarga Saul. Saul ini adalah orang kaya. Bisa kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 1. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 9 ayat 1. 1 Samuel 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Seorang yang berada. Jadi Kis papahnya si Saul ini orang kaya. Alkitab kalau nulis berada ya berada benar. Kalau miskin ya miskin benar. Alkitab itu nggak tedeng aling-aling ya. Alkitab itu apa adanya, ditulis orang berada kaya ya akan ditulis kaya gitu ya. Kita lihat, jadi orang kaya ini pakai kata cayil. Artinya kaya raya, artinya makmur. Ini saya teliti bahasa aslinya. Oke. Sekarang kita lihat 1 Samuel 9 ayat 3 sampai 8, khususnya ayat 3 saja. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 9 ayat 3. 1 Samuel 9 ayat 3. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ya, makasih Kak Mona. Keledainya tuh nggak cuma satu loh, keledai. Itu berarti keledainya banyak. Berarti dia benar-benar orang kaya ya. Kita lihat di sini. Keledai itu salah satu binatang yang dianggap sebagai barang yang berharga. Itu bisa kita lihat di Ulangan 5 ayat 21. Janganlah mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini masuk dalam 10 perintah Allah, poin yang ke-10. Jangan mengingini keledai. Kenapa? Karena keledai itu berharga. Kalau nggak berharga, nggak mungkin masuk dalam 10 perintah Allah ya kan. Keledai itu mahal, harganya mahal. Yesus saja mau naik keledai sampai harus pinjam ya kan. Karena Yesus itu kan tidak dikatakan, tidak ada ayatnya yang mengatakan Yesus itu kaya raya ya kan. Keledai pinjam, kuburan dipinjami ya kan, kuburan baru ya kan. Banyak hal di Alkitab menunjukkan bahwa Yesus itu bukan yang kaya raya, sehingga keledai pun untuk ditunggangi menuju Yerusalem pun pinjam ya kan. Nah, kita lihat nggak semua orang itu punya keledai. Itu karena itu barang mahal. Itu menunjukkan Saul ini berasal dari keluarga kaya. Nah, kita lihat 1 Samuel 9 ayat 8. Kita lihat di situ sudah dibaca tadi ayatnya. 1/4 shikal perak. Itu yang masih tersisa. Kemungkinan mereka bekalnya lebih banyak daripada itu. Ya kan? Yang masih tersisa padaku hanya 1/4 shikal perak. Artinya
Untuk cari keledai aja dikasih bekal banyak banget ya. Untuk apa ya kan? Kalau nggak orang kaya nggak mungkin ya kan? Nah sekarang kita lihat berikutnya. Selain orang kaya, rupanya rumah Saul di Gibea atau keluarga Kis ini cukup terpandang dan cukup terkenal. Dari mana kita lihat? Dari 1 Samuel 15 ayat 34. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 15 ayat 34. 1 Samuel 15 ayat 34. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Dikatakan rumahnya di mana? Gibea Saul. Artinya di Gibea itu keluarganya Saul itu terkenal. Keluarganya Saul itu terpandang, ya. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa keluarga Saul itu cukup tersohor, terkenal. Mungkin mereka mengenal orang yang namanya Kis, papanya Saul ini, karena Kis ini kan seorang Gibea yang kaya raya, ayahnya Saul ini ya. Dan juga mereka ini kenal betul Saul, karena Kis ini punya anak cuma 1 tok, Saul gitu ya. Dan karena Kis ini seorang pengusaha, maka orang-orang Gibea itu terheran-heran kok bisa anak pengusaha yang namanya Saul itu bisa kepenuhan kayak nabi. Bisa kita lihat ya di 1 Samuel 10 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya, ini perhatikan ya, semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Gitu ya. Kenapa peristiwa ini menghebohkan ya? Sama kayak saya anak pendeta. Lalu saya jadi pengkhotbah, ya nggak heran, ya kan? Nggak heran, namanya aja anak pendeta bisa khotbah, ya itu makanan sehari-hari karena sering lihat papanya khotbah. Kira-kira kayak gitulah. Tapi kalau Saul ini nggak dikenal dari keluarga pelayan Tuhan, sehingga ketika ia bernubuat, ia kepenuhan bersama dengan nabi-nabi itu, orang-orang jadi heran loh. Itu kan Saul anaknya Kis kok jadi kayak gitu? Emangnya dia nabi gitu. Orang-orang jadi heran. Nah, kita lihat di sini dari ayat ini kita lihat bahwa keluarganya Saul itu keluarga yang terkenal, keluarga yang terpandang, keluarga yang dikenal oleh orang. Sehingga ketika Saul kepenuhan seperti nabi, orang-orang menjadi heran. Loh, itu kan anaknya Kis gitu ya. Kita kan tahu siapa keluarganya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat 1 Samuel 9 ayat 2. Kalau tadi kita mau berkenalan dengan keluarga Saul, kita tadi banyak berkenalan dengan keluarga Saul, sekarang kita banyak mau berkenalan dengan pribadi Saul. Kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 2. Minta tolong Kak Ramona bacakan. 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wih, luar biasa ya. Ternyata Saul ini udah anak tunggal, anak yang dimanja, terlalu dilindungi, bergelimangan harta kekayaan orang tuanya, terkenal. Dari Gibea, semua penduduk Gibea tahu mereka, ya kan, tahu dia dan ayahnya. Ya kan, dikatakan tidak cuma kaya, ganteng, paling tampan di antara semua pria di Israel. Kalau zaman sekarang itu mungkin dia cover boy kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang mungkin dia jadi model, saking gantengnya gitu kan. Lalu dikatakan berperawakan atletis, dari bahu ke atas lebih tinggi dari semua orang Israel. Jadi saya bayangkan dia tinggi sekali Saul ini ya kan. Dia memiliki outer beauty atau kecantikan luar yang luar biasa. Ya. Nah, kita lihat di sini dia elok parasnya dan lebih tinggi daripada semua orang Israel sebangsanya. Itu pribadi Saul seperti itu. Dan Saul ini orang yang perlente, artinya suka memperhatikan penampilan luar. Kan ada kan orang ganteng, tinggi, tapi penampilannya awut-awutan. Kalau Saul ini enggak. Saul ini orang yang sangat memperhatikan penampilan. Dari mana kita tahu? Yuk kita buka ya.
2 Samuel 1 ayat 24. Minta tolong Kak Ramona bantu baca lagi. 2 Samuel 1 ayat 24. 2 Samuel 1 ayat 24. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaian. Wah, dikatakan mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Artinya Saul ini memperhatikan penampilan rakyatnya. Kalau rakyatnya pakai baju jelek-jelek, pakai baju nggak matching, pakai perhiasan sepi-sepi dari perhiasan, dia akan dandani rakyatnya. Ini kan yang nulis Daud, ini nggak mungkin bohong. Ini kan firman Tuhan. Ini beneran bahwa Daud itu mendandani rakyatnya. Ada ya orang-orang pemimpin-pemimpin yang perhatikan, seperti Ibu Gembala saya di Kendari kayak gitu. Jadi pernah tuh satu kali saya memimpin pujian, saya nggak pakai kalung, nggak pakai perhiasan yang kalau pakai perhiasan juga nggak boleh semua, misalnya gelang, kalung, anting, tiga-tiga dipakai itu nggak boleh, terlalu ramai. Nah pas saya tuh terlalu sepi, dia tiba-tiba naik ke atas gitu ya, ke tempat kan tinggal pastori sama gereja jadi satu ya, dia naik ke atas, dia turun bawain kalung. Bu Grace pakai ini supaya nggak sepi waktu WL itu, biar nggak kelihatan sepi ya gitu. Wah, ada memang pemimpin-pemimpin yang seperti itu, memperhatikan outer beauty daripada rakyat atau orang yang dipimpinnya. Itu bagus, karena outer beauty juga penting. Jangan dipikir, wah yang penting kan inner beauty Bu Grace. Siapa bilang? Kan Tuhan melihat hati, tapi manusia masih memandang rupa. Artinya kita masih hidup di dunia itu masih ketemu manusia. Dalam arti jangan sampai konten kita ini ditolak hanya gara-gara kontainer atau bungkusnya ini nggak menarik. Jadi saya mau ngajar Anda ini tetap pakai kalung, tetap make upan, tetap lipstikan, biar nggak kelihatan pucat. Supaya jangan sampai kalau saya kelihatan letak, kelihatan jelek, Anda nggak mau dengerin deh pengajaran saya, kayak gitu. Nah kira-kira seperti itu. Artinya Saul ini secara penampilan luarnya keren dan dia memperhatikan orang Israel terus kelihatan necis, rapi, fashionable kayak gitu ya. Oke ya. Nah sekarang kita lihat 2 Samuel 1 ayat 22 sampai 23. Minta tolong Kak Ramona bacakan. 2 Samuel 1 ayat 22 sampai 23. 2 Samuel 1 ayat 22 sampai 23. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, ya, orang-orang yang dicintai. Terus Kak. Ya Bu. Terus. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Gak cuma ganteng, tinggi, perlente penampilannya, kaya, apalagi dikatakan di sini dia jago berperang. Ya, dia itu cepat, tangkas, kuat. Dia dan Yonatan yang dipuji oleh Daud di sini. Ya. Dan dikatakan berikutnya adalah di ayat 23 dikatakan dia ramah dan dicintai. Kemungkinan besar Saul ini orangnya pandai bergaul. Ya, walaupun dia ada mindernya, nanti kita bahas, tapi dia memiliki kecerdasan bergaul yang tinggi. Dicintai dan ramah. Tidak cuma Saul, juga Yonatan, mereka, dikatakan mereka. Ya. Dikatakan Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Jadi orang itu menyenangkan. Saul ini sebenarnya orang yang menyenangkan. Cuma kita terkamuflase dengan sering mendengar khotbah tentang negatifnya Saul. Tapi kita coba belajar pakai kacamata yang objektif tentang apa kata Alkitab tentang pribadi Saul. Saul itu sebenarnya orang yang menyenangkan, ramah, perlente, ganteng, kaya. Wah, kurang apa lagi ya Saul ini ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh kehidupan keluarga Saul. Kalau tadi latar belakang keluarga dia dengan orang tuanya,
Lalu kita mempelajari yang kedua tadi, pribadi si Saul sendiri seperti apa orangnya. Sekarang kita akan melihat kehidupan keluarganya. Nah, dia punya seorang istri namanya Ahinoam, anak Ahimaas. Nah, Ahimaas, si mertuanya si Saul ini artinya my brother is anger. Wrath. Artinya saudara ayahnya adalah marah atau murka. Ini nanti saya perbaiki ya, PowerPoint saya masih kacau ini, pemotongan-pemotongan nanti saya perbaiki ya. Saudara ayahnya adalah marah atau murka. Lalu Ahinoam, nama istrinya Saul ini artinya my brother is delight, atau saudara saya adalah kesenangan. Nah, ini sedikit kita bisa lebih paham tentang siapa istri daripada Saul ini, kira-kira orangnya seperti apa ya. Dia mungkin adalah orang yang selalu bergembira, selalu senang, walaupun ayahnya itu pemarah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kehidupan Saul. Dari ayat-ayat itu kita tahu bahwa Saul ini memiliki 6 orang anak. Kita akan lihat salah satu ayat aja, nggak usah semua ya. 1 Samuel 14 ayat 49. Tak tolong Kak Ramona bacakan. 1 Samuel 14 ayat 49. 1 Samuel 14 ayat 49. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan, yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikal. Oke, terima kasih Kak Mona. Saya sedikit kasih latar belakang ya. Kalau di Perjanjian Lama, kebanyakan yang tertulis itu nama anak laki-laki dulu. Walaupun mungkin diselip antara anak laki-laki dan laki-laki itu ada anak perempuan tetap dibaca, ditulis paling terakhir. Misalnya nih ya, anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat perempuan, anak kelima laki-laki. Maka akan ditulis anak pertama laki-laki, terus laki-laki kedua, laki-laki ketiga. Yang perempuan-perempuan itu ditulis belakangan, walaupun dia mungkin anak kedua atau anak keempat dan seterusnya. Kenapa saya pelajari gitu? Hampir semua seperti itu. Contoh, misalnya waktu Alkitab mendeskripsikan anak-anak Daud, Tamar itu kan adiknya Absalom, tapi nggak disebut setelah Absalom. Setelah Absalom lahirlah Tamar. Tamar juga nggak ditulis anak keberapa. Misalnya Absalom itu anak keempat, nggak ditulis Tamar anak kelima, nggak. Pokoknya anak laki-laki aja yang ditulis. Anak pertama, kedua, ketiga. Nanti terakhir baru saudara perempuan mereka ialah Tamar. Gitu. Alkitab tuh gitu. Jadi kita nggak tahu apakah Merab ini dan Mikal ini anak keberapa, nggak jelas. Tapi kalau anak laki-lakinya ini urut, yaitu Yonatan, Yiswi, Malkisua. Jadi 5, dengan anak perempuannya ada 5 ya. Tetapi kalau kita pelajari di ayat-ayat lain, ada anaknya yang paling kecil namanya Isiboset alias Isibaal. Sebentar, saya nggak siapkan ayatnya yang khusus memuat Isiboset atau Isibaal. Tapi coba-coba aja deh ya. Kita buka 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 10. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai 10. Ini ya, muncul anaknya Saul namanya Isiboset ya. Kita lihat ya, ayat 8. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiboset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun. Jadi ini nama anaknya Saul ada lagi yang kecil, namanya Isiboset, yang menggantikan Saul menjadi raja. Ya, jadi Anda jangan bingung loh, yang menggantikan raja Saul kan Daud. Iya, tapi selama Isiboset masih hidup nih, Daud memerintah hanya atas orang suku Yehuda aja, sama suku Benyamin. Begitu nanti anaknya Saul yang namanya Isiboset ini mati, dibunuh oleh orang jahat, baru Daud itu menjadi raja atas seluruh Israel. Berapa lama itu? 7,5 tahun. Kalau kita kan sering dari sekolah minggu diajari penggantinya Saul itu Daud, pengganti Saul Daud. Isiboset tak pernah dihitung. Padahal Isiboset ini juga penggantinya Saul selama 7,5 tahun ya kan.
Nah, jadi anaknya Saul ini dari istrinya bernama Ahinoam ini ada berapa orang anak? 6. Yeswi, dia nanti berubah nama menjadi Abinadab. Malkisua, Merab, pertama Yonatan, Yeswi alias Abinadab. Ini sama-sama orang tapi dengan 2 nama. Malkisua, Merab, Mikal. Lalu yang paling kecil Isiboset alias Esibaal. Itu ya. 6 orang ini nanti kita akan bahas satu-satu. Dari 6 orang ini kita bisa tahu visi hidup Saul, termasuk perubahan-perubahan nama ini dari Yeswi ke Abinadab, dari Isiboset ke Esibaal. Itu ada artinya semua dalam Alkitab. Oke. Sekarang kita akan lihat ke 2 Samuel 2 ayat 10. Kita akan lihat 2 Samuel 2 ayat 10. Isiboset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah ya, kita lihat ya, Isiboset anaknya yang paling kecil waktu jadi raja umurnya 40 tahun. Sekarang kita bandingkan dengan Kisah Rasul 13 ayat 21. Minta tolong Kak Mona bacakan. Kisah Rasul 13 ayat 21. Wah, lari ke perjanjian baru nih ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Jadi ternyata Saul itu memerintah 40 tahun lamanya. Sementara si anaknya Saul tadi namanya Isiboset itu dia berumur 40 tahun ketika dia jadi raja. Jadi kesimpulannya ada 5 orang anaknya Saul yang diperanakkan sebelum Saul jadi raja. Ini supaya Anda paham, saya bikin gambarnya aja ya. Saya pakai whiteboard aja di sini supaya Anda paham ya. Oke. Karena kalau nggak digambar nih nggak akan paham. Seperti ini. Jadi dari Kisah Rasul kan kita tahu nih Saul memerintah jadi raja selama 40 tahun ya kan. Oke. Saya akan gambar ini ya. Ini anggap aja peta kehidupan Saul. Ini Saul jadi raja selama 40 tahun. Ini satu garis ini 10 tahun. Lalu Saul mati. Dia memerintah selama 40 tahun. 1, 2, 3, 4. Pada saat dia mati digantikan oleh anaknya namanya Isibaal. Namanya Isibaal ya. Bentar. Nama anaknya Isibaal ya. Isiboset atau Esibaal. Esibaal atau Esiboset ini waktu memerintah umurnya berapa? Umurnya 40 tahun. Jadi kesimpulannya Esiboset atau Esibaal ini lahirnya kapan? Lahirnya pada saat di tahun yang sama seperti ketika Saul ini pertama kali memerintah. Di tahun yang sama. Bentar. Mana tadi? Di tahun yang sama ini. Jadi di tahun ketika si Saul ini memerintah pertama kali, disitulah tahun yang sama itu Esiboset ini lahir. Artinya kakak-kakaknya Esiboset ini lahirnya kapan? Kakak-kakaknya Esiboset ini lahirnya kapan? Bentar. Caranya bikin line garisnya nih mana tuh? Yaudah gini aja. Jadi kakak-kakaknya Esiboset ini siapa aja tadi? Yonatan. Terus siapa lagi tadi? Yeswi atau Abinadab. Terus siapa lagi tadi? Malkisua. Terus siapa lagi tadi? Isiboset. Oh, kan ada 2 orang kakaknya perempuan ya. Namanya Merab dan Mikal. Jadi 5 orang ini lahirnya sebelum Saul jadi raja dong. Karena Esiboset aja adiknya yang paling kecil aja umurnya 40 kok. Pada saat menjadi raja umurnya 40 kok. Ya kan? Berarti kesimpulannya
Yonatan, Yisbi, Malkisua, Merab, dan juga Mikal ini lahir sebelum Saul jadi raja. Makanya Saul jadi raja kan nggak lama setelah keledai papanya Kis itu hilang. Berarti kesimpulannya, waktu Saul mencari keledai ayahnya yang hilang itu, dia udah jadi bapak atas 5 orang anak ini. Makanya saya tadi heran ya. Kita heran ya, kok bisa bapak-bapak dengan 5 orang anak, kok iya pergi pun harus dengan bujang, bekalnya pun harus bujang yang menentukan, membawa. Terus berkali-kali dicatat di Alkitab, itu Kis ayahnya khawatir, yang ngomong si Saul. Yang ngomong si Saul sendiri, yang ngomong ya Samuel, yang ngomong ya orang-orang yang dekat sumur itu. Tiga-tiga mengatakan bahwa nanti papamu khawatir loh. Nggak khawatir soal keledai aja, khawatir soal kamu. Itu karena aneh, karena ini bapak-bapak dengan 5 orang anak, umurnya berapa kita nggak tahu ya. Karena Saul waktu jadi raja itu nggak ditulis umurnya. Kalau nggak salah nggak ditulis umurnya dalam Alkitab, hanya 40 tahun dia memerintahnya. Nah, kita lihat anaknya Isi-Boset aja memerintah di umur 40 tahun. Berarti dia lahir di tahun yang sama ketika ayahnya menjadi raja. Seperti itu ya, jelas ya, paham ya. Dari situlah kita bisa tahu tentang kesimpulannya 5 orang anak Saul lain itu diperanakkan sebelum Saul jadi raja. Itu ya, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat arti nama anak-anaknya satu persatu. Yang pertama kita lihat Yonatan. Yonatan itu arti namanya adalah Jehovah has given atau Yahweh memberi. Dan kita sudah pelajari tadi dalam tabel denah yang saya kasih tahu tadi bahwa Yonatan ini dilahirkan sebelum Saul menjadi raja. Nah, visinya bagus gak sih artinya Yahweh memberi? Oh, ini bagus banget. Ya kan? Karena apa? Yahweh memberi ini menunjukkan bagaimana Saul itu adalah memiliki visi yang bagus pada awalnya. Dia memiliki kedekatan dengan Yahweh. Ya, sorry. Oh, bentar. Saya salah ya. Ini dijelaskan dulu di sini. Yonatan ini punya anak namanya Mephiboset. Kenapa saya jelaskan? Supaya Anda nggak bingung. Karena ada 2 nama Mephiboset dalam keluarga Saul. Yang pertama adalah anaknya Yonatan alias cucunya Saul. Ada juga anaknya Saul dari gundik. Itu belum kita bahas tadi di antara 6 anaknya Saul. Tadi ada yang anak dari gundiknya Saul. Nah, itu juga ada yang namanya Mephiboset. Makanya saya jelaskan dulu, Yonatan anak pertamanya Saul ini punya anak namanya Mephiboset. Nah, Mephiboset inilah yang kelak diambil anak oleh Daud, makan sehidangan dengan Raja Daud, tinggal di istana Raja Daud, itu ya. Kedua kakinya timpang, itu Mephiboset yang ini ya, yang anaknya Yonatan ini ya. Nah, Yonatan artinya Yahweh memberi. Lalu sekarang kita lihat kalau cucunya Saul dari Yonatan yang namanya Mephiboset ini arti namanya adalah Paah atau serpian atau remukan, Bosyet yang artinya aib atau shame. Jadi Mephiboset artinya menghilangkan rasa malu atau exterminating the idol. Jadi sebenarnya kata Bosyet itu sama dengan kata Baal, artinya dewa kejijikan, dewa yang memalukan, dewa aib. Jadi artinya Mephiboset itu artinya membasmi berhala. Kira-kira seperti itu artinya, membasmi Baal. Kira-kira seperti itu ya. Bosyet dengan Baal itu sama ya. Nah, Baal itu sendiri artinya dewa kejijikan. Nah, sekarang kita lihat si Mephiboset ini, cucunya Saul ini, dari anaknya Yonatan ini, di kitab Tawarik namanya munculnya bukan Mephiboset tapi Meri-Baal. Bedanya apa? Kalau dari akar katanya kita bisa paham Meri-Baal ini artinya berjuang melawan Baal. Nah, ini ada satu materi sendiri yang membahas Mephiboset, kapan-kapan kita belajar ya. Jadi kenapa dia berubah nama di sini? Karena penulis kitab Tawarik ini mau menyoroti bahwa si Mephiboset ini setelah dia timpang kedua kakinya, kakeknya mati bunuh diri di medan perang, papahnya Yonatan mati, paman-pamannya mati di medan perang. Dia harus bersembunyi dari raja berikutnya, jangan sampai dia ditumpas.
Untuk itu dia harus pakai nama samaran, walaupun Alkitab nggak jelas-jelas menunjukkan itu, tetapi dari budaya kita bisa melihat budaya pada zaman itu, raja itu pasti akan menghancurkan keturunan raja sebelumnya. Nah, Meribaal ini, Mephiboset ini berubah nama menjadi Meribaal, yang tadinya membasmi berhala menjadi berjuang melawan Baal, supaya dia tidak diketahui keberadaannya. Dia menumpang di rumah seorang bernama Amiel yang ada di Lodebar. Ya, oke, itu materi lain ya. Tapi ini saya singgung sedikit karena nanti ada anaknya Saul juga yang namanya Mephiboset. Tapi Mephiboset yang anaknya Saul itu tidak berubah nama menjadi Meribaal, itu tidak. Nah, makanya saya jelaskan ini supaya Anda kalau baca Alkitab nggak bingung nih Mephiboset yang mana, ini Meribaal yang mana gitu, biar Anda nggak bingung ya. Ini Mephiboset yang berubah nama Meribaal, ini adalah cucu Saul, anaknya Yonatan. Paham ya? Ini yang diangkat anak oleh Daud tinggal di istana, ya kan? Oke, sekarang berikutnya anaknya ada yang namanya sekarang sebentar. Kembali ke Yonatan. Pada saat anak pertamanya Saul bernama Yonatan, ini kita lihat visinya hidupnya Saul tuh masih jelas gitu loh. Nanti kita akan pelajari visi-visinya. Sekarang kita pelajari arti-arti namanya dulu aja deh. Ya, nanti ada pembahasan tentang visinya. Nah, sekarang kita lihat anaknya anaknya Saul yang nomor 2 namanya Yeswi. Yeswi ini artinya he resembles me. Artinya ia mirip saya. Dan Yeswi ini mengalami perubahan nama menjadi Abinadab. My father is noble, artinya ayahku mulia. Kayak kemuliaan di sini itu banyak dipakai untuk, kalau di bahasa Alkitab itu banyak dipakai untuk menggambarkan sifat kepahlawanan. Ayahku pahlawan, ayahku mulia, ayahku rela mengorbankan hidupnya. Maksudnya ayahku ini orang yang bersifat pahlawan, hero ya, kayak gitu, semacam gitulah ya. Mulia itu hero, kayak kepahlawanan gitu ya. Oke. Lalu kita lihat anaknya yang ketiga bernama Malkisua. Malkisua ini artinya rajaku adalah kekayaan. My king is well. Rajaku adalah kekayaan. Ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ini semua dilahirkan sebelum Saul jadi raja ya. Saya ulangi tadi, lupa dijelaskan deh. Yonatan dilahirkan sebelum Saul menjadi raja. Yeswi dilahirkan sebelum Saul menjadi raja. Malkisua artinya rajaku adalah kekayaan. My king is well. Rajaku adalah kekayaan. Ini juga dilahirkan sebelum Saul menjadi raja. Anaknya yang perempuan. Nah, tapi kita udah jelas tahu kalau Merab ini kakaknya Mikal, karena dikatakan di Alkitab Merab yang lebih tua, Mikal yang lebih muda. Tapi Merab ini lahirnya apakah benar-benar nomor 4 dan Mikal nomor 5, kita nggak tahu. Karena itu tadi udah saya jelaskan budaya cara penulisan di Alkitab itu Perjanjian Lama memang gitu, anak perempuan tuh walaupun nomor berapa tetap ditulis paling belakangan. Nah, Merab ini artinya increase atau meningkatkan. Ya, Merab ini punya 5 orang anak laki-laki dan nama mereka tidak disebutkan. Merab ini punya 5 anak laki-laki, nama mereka tidak disebutkan. Ya, nah Anda jangan bingung kalau dalam Alkitab bahasa lain, tapi bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya, ada mengatakan 5 anak laki-laki ini anaknya Mikal. Itu bukan salah terjemahan. Karena di ayat lain dikatakan Mikal tidak punya anak sampai hari matinya. Jadi sebenarnya 5 anak ini anaknya Merab atau anaknya Mikal. Betul semua. 5 anak ini anaknya Merab yang tidak disebutkan namanya. Tetapi kemungkinan besar 5 anak ini dibesarkan oleh Mikal juga. Tantenya ini kayak mengangkat 5 orang anak ini menjadi anaknya. Sehingga kalau dalam beberapa Alkitab ketika 5 orang ini diserahkan untuk pembayaran hutang darahnya orang Gibeon, di situ muncul nama Mikal, anak-anaknya Mikal itu sebenarnya anak angkat, gitu ya. Jadi Anda jangan bingung kalau baca Alkitab ya, harus tahu ya, itu Alkitab nggak mengandung kontradiksi ya kan. Nah, sekarang kita lihat Merab ini memiliki 5 orang anak, arti nama Merab adalah meningkatkan. Berikutnya anaknya adalah Mikal, artinya who is like God. Siapa sih yang seperti Allah? Ya, ini saya teliti dalam bahasa aslinya itu lebih condong kayak
Emangnya Allah itu ada nggak sih? Ya kayak meragukan Tuhan gitu loh. Emangnya Allah itu apa sih fungsinya dalam hidup kita? Emang Allah itu hadir? Emang Allah itu ada? Kayak gitu. Semacam pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, ya. Mikal ini pernah jatuh cinta sama Daud, pernah dinikahkan dengan Daud. Lalu setelah itu Mikal ini dinikahkan lagi dengan orang pria lain namanya Palti. Palti ini arti namanya my deliverance, artinya pembebasan saya. Dan Mikal ini mandul sampai hari matinya. Baik dari Daud maupun dari Palti, Mikal ini nggak punya anak. Jadi Mikal ini istri pertamanya Daud, ya kan? Artinya who is like God. Dia ini adalah arti namanya seperti itu, who is like God, condong meragukan Allah. Dilahirkan sebelum Saul menjadi raja. Jadi pada saat dia dinikahkan dengan Daud itu pembayaran emas kawinnya adalah 200 kulit katan orang Filistin. Ya. Oke. Ketika Mikal ini dikembalikan ke Daud sebagai simbol politik di zamannya pemerintahannya Isi-Boset bin Saul, Mikal ini tetap dikatakan tidak mendapat anak sampai hari matinya. Oke. Sekarang kita lihat Isi-Boset. Isi-Boset anaknya Saul ya, bukan cucunya ya, bukan cucunya dari Yonatan, bukan ya, namanya sama ya. Namanya bukan yang ini, bukan Isi-Boset. Mefiboset nanti anak dari gundiknya, sorry. Isi-Boset ini bukan, namanya beda ya. Isi-Boset nih artinya pria pemalu, seorang pria pemalu. Namanya nanti muncul Esi-Baal di Alkitab itu artinya a man of Baal atau pria Baal. Sedangkan Baal itu artinya tuan, pemilik, lord. Jadi Esi-Baal artinya seorang tuan, seorang bos, seorang pemilik, kayak gitu ya. Oke. Ini arti anaknya Saul yang laki-laki yang paling kecil yang menggantikan dia menjadi raja. Nah, sekarang kita teliti 2 lagi anaknya Saul dari gundiknya. Jadi Saul tuh punya gundik namanya Rispi binti Aya. Rispi binti Aya ini Rispa binti Aya. Rispa ini arti namanya bara yang menyala atau batu bara. Gitu ya. Membara, berapi-api ya gitu. Nah, ini nama mertuanya Saul dari gundiknya ini binti Aya, ayah mertuanya Saul ini dari istrinya ini namanya Aya, itu artinya falcon. Falcon itu ya salah satu jenis burung. Ya. Nah, dari gundiknya Saul ini Rispa punya 2 orang anak, namanya Armoni dan Mefiboset. Nah, ini ya. Supaya Anda nggak bingung ya, Mefiboset ini anaknya Saul dari gundik, sama namanya dengan cucunya Saul dari Yonatan. Oke. Armoni ini artinya one of the palace. Artinya salah satu istana. Sedangkan Mefiboset itu artinya pembasmi berhala. Kita udah belajar tadi arti nama Mefiboset, pembasmi berhala. Oke. Nah, sekarang kita saatnya mempelajari visi hidup Saul. Kalau tadi baru arti-arti namanya, sekarang kita akan lihat visinya. Visi Saul yang pertama. Visi Saul yang pertama adalah Allah memberi. Artinya ketika memberi nama Yonatan, yang artinya Allah memberi, visi Saul awalnya itu masih lurus. Visi Saul awalnya itu masih menuju kepada Allah Israel yang hidup. Dia punya kebergantungan hidup kepada Allah Israel yang sangat kental. Sampai-sampai anak pertamanya dikasih nama Yonatan. Allah yang memberi. Ya, kemungkinan besar pada awal-awal pernikahan Saul, dia orang yang pernah dekat dengan Tuhan. Pengharapannya akan Allah Israel sedemikian besar. Hanya 1 anak ini aja loh yang arti namanya itu genah gitu ya bahasa Jawa. Hanya 1 anak ini aja loh yang arti namanya itu bagus, lurus, sesuai kehendak Tuhan gitu loh. Sedangkan arti nama anak lainnya itu amburadul ya kan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya kan. Jadi hanya 1 anak ini yang pakai nama Yahweh. Yonatan itu Y-nya itu Yahweh, ya kan? Sedangkan anak-anak lainnya nggak ada lagi muncul unsur-unsur Yahweh di situ. Di sini kita lihat visi pertama dari hidup Saul adalah kebergantungan hidup pada Allah Israel. Dia tahu kalau
Dia bisa punya anak itu karena Tuhan. Dia bisa berkeluarga itu karena Tuhan. Imannya itu masih tebel, masih kental kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat visi hidup Saul yang kedua. Dia kasih nama anak kedua, ia mirip saya. Disinilah Saul mulai memberhalakan yang namanya outer beauty. Anaknya dikasih nama dia mirip papa. Mirip papanya yang gimana? Papanya ganteng, papanya tinggi, papanya keren, kayak gitu. Hati-hati ketika kita dikasih Tuhan kecantikan, ketika kita dikasih Tuhan berkat untuk bisa merawat kecantikan kita, karena merawat kecantikan itu juga butuh dana juga ya. Ya nggak semuanya butuh dana, bisa juga pakai yang murah-murah ada ya kan. Tapi pada umumnya yang perawatan kecantikan itu kan mahal ya. Hati-hati kalau kita dikasih Tuhan kecantikan, kegantengan, kesempatan untuk merawat yang mahal gitu, dengan biaya perawatan yang mahal. Hati-hati kalau kita mulai bergeser memberhalakan kecantikan luar, outer beauty. Semua hidup kita diarahkan untuk mempercantik luar-luar ini. Yang rambut lah, yang wajah lah, yang make up lah, yang perhiasan lah, yang baju lah, yang tas bermerek lah, yang sepatu, yang apa. Bukan berarti nggak boleh, tetapi jangan sampai jadi berhala. Saya punya tas bermerek dikasih, ya kan? Saya punya baju-baju mahal berkat, ya kan? Kain-kain saya satu tumpuk itu belum dijahitkan ya. Karena kalau pelayanan ke daerah sering dikasih berkat kain-kain. Jadi boleh, tapi kita nggak boleh memberhalakan, ya kan? Memberhalakan artinya sampai lupa segala-galanya diutamakan, yang namanya kecantikan gitu ya. Nggak peduli yang lain-lainnya gitu ya. Itu udah nggak bener ya kan? Jadi Saul yang tadinya percaya bahwa dia bergantung kepada pemberian Allah, bergantung pada berkat dan karunia Tuhan, sekarang mulai bergeser. Papamu ini ganteng, anaknya dikasih nama Yeswi, ia mirip saya. Kita lihat visinya Saul yang ketiga. Dia mulai kasih nama anaknya Malkisua, rajaku adalah kekayaan. Kita lihat Saul mulai memberhalakan kekayaan. Kemungkinan waktu punya anak Malkisua ini dia mulai kaya. Gak cuma papanya yang kaya, gak cuma dia anak orang kaya, tapi dia mulai memberhalakan kekayaan. Dia mulai visi hidupnya diarahkan untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Dari mana loh Bu Grace taunya? Kita lihat aja bukti-buktinya. Kita lihat pekerjaan Saul itu apa sih? Tak tolong Kak Ramona ya, bacakan. 1 Samuel 11 ayat 5. 1 Samuel 11 ayat 5. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya dan dia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ya, makasih Kak Mona. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Lembunya ini nggak main-main loh. Lembunya ini bahasa aslinya bakar. Bakar ini bukan lembu biasa, lembu mahal. Lembu itu kan macam-macam ya. Lembu itu kan juga banyak jenisnya. Yang jenis bakar ini adalah lembu yang mahal. Ya, lembu yang mahal. Orang itu harus kaya seperti Abraham untuk memelihara banyak ternak, termasuk lembu sapi yang dalam bahasa Ibrani-nya bakar ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Dikatakan Saul berjalan di belakang lembunya. Inilah bisnisnya Saul. Saul tuh punya peternakan lembu yang jenis mahal. Ya, hanya orang kaya yang menernakkan lembu sapi bakar pada zaman itu. Kesimpulannya Saul ini punya bisnis yang lumayan menjanjikan. Gak heran kelak ketika dia jadi raja, itu dia mengutamakan jarahan daripada mentaati perintah Tuhan. Jadi kan sebenarnya orang-orang Amalek itu kan harus ditumpas ya, berserta dengan lembu-lembunya semua kan. Tapi sama Saul yang gemuk-gemuk dipisahin, baru kita paham. Itu karena memang Saul ini seorang pebisnis lembu. Dia memang peternak.
dia berjalan di belakang lembu-lembunya. Artinya dia sayang gitu loh, menumpas yang punya orang Amalek nih, lembu-lembu yang gendut-gendut. Makanya waktu si Samuel datang, dia alasan, oh ini nanti untuk korban bakaran, ini nanti untuk dipersembahkan pada Tuhan. Padahal dia nggak taat. Karena apa? Hatinya tuh masih hati pebisnis. Dia tuh masih lihat, wah ini cuan ini. Kalau orang Chinese tuh bilang, cuan itu, wah ini laba ini, mendatangkan uang ini. Sayang kalau ditumpas ya, karena dia ini seorang pebisnis ya kan. Pebisnis lembu ya, nggak heran. Makanya kambing domba jarahan dari orang Amalek itu nggak ditumpas sama dia yang gendut-gendut ya kan. Tapi dia mengkambing hitamkan rakyat di hadapan Samuel dengan berbagai alasan. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi 1 Samuel 15 ayat 5. Minta tolong Kak Ramona bacakan 1 Samuel 15 ayat 5. 1 Samuel 15 ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahnya. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya, dikatakan yang diselamatkan apa? Lembu-lembu. Yang diselamatkan apa? Lembu-lembu yang terbaik. Dia pakai alasan apa? Oh, untuk korban persembahan. Padahal enggak. Oh, bisnis ini, bisnis. Ya kan. Kita lihat lagi 1 Samuel 11 ayat 7. Bisnis itu ya enggak dosa ya, saudara. Kenapa menjadi dosa? Karena dia melanggar perintah Tuhan. Tuhan suruh tumpas, dia enggak tumpas. Karena hatinya itu masih terkait dengan harta benda ini. Kita lihat 1 Samuel 11 ayat 7. Minta tolong Kak Ramona. 1 Samuel 11 ayat 7. Diambilnya sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu sehingga majulah mereka serentak. Diambilnya lah sepasang lembu. Ini saya pelajari bahasa aslinya bakar. Lembunya ini lembu bakar. Lembu yang jenis yang mahal. Jadi dia korbankan sepasang lembu punyanya dia sendiri, dipotong-potong, dimutilasi. Lalu hasil mutilasinya itu dikirim ke seluruh daerah Israel pakai SMS, short message ya, pakai pesan singkat. Hei, siapa yang nggak mau ngikuti Saul, nggak mau mengikuti Samuel, lembu-lembunya juga akan diperlakukan demikian. Lah orang-orang ya takut, ini kan lembu jenis mahal, mau dimutilasi kalau kita nggak ikut pergi berperang. Ayo kita ikut deh, gitu. Akhirnya bangsa Israel takut, karena apa? Sepasang lembu bakar yang jenis bakar ini, yang mahal ini, dijadiin Saul ini mutilasi untuk pesan SMS zaman dulu, short message pakai itu. Hey, siapa yang nggak mau ikut perang ini loh? Lembu-lembunya akan diperlakukan demikian ya. Bangsa Israel takut, nggak mau mereka lembunya digitukan. Ini lembu jenis mahal ya kan. Nah kita lihat di sini ya, bahwa Saul itu punya usaha peternakan lembu. Jadi kita kembali ke visinya Saul yang ketiga, yaitu dia memberhalakan kekayaan. Dia memberhalakan kekayaan. Dia punya bisnis lembu jenis bakar yang mahal itu. Kita lihat di sini, kemungkinan waktu Malkisua lahir itu bisnisnya Saul lagi puncak-puncaknya ya kan. Jadi dia, wah ini aku jadi orang kaya ini. Ya cuma jadi anak orang kaya, tapi aku juga kaya untuk sampai anak cucuku nggak akan habis harta ini ya kan. Nah kita lihat, sampai di titik ini, ya, sampai di pada anaknya yang namanya Malkisua ini, kita lihat betapa Saul itu menjadi seorang laki-laki dengan kebahagiaan yang luar biasa. Sudah ekonominya mapan, udah dia anak orang kaya, ganteng, terkenal di daerahnya, ekonominya mapan ya kan, punya anak laki-laki 3, anak perempuan 2 ya kan. Kalau zaman dulu itu ya sampai sekarang anak itu adalah bukti kekayaan juga gitu. Jadi wah dia berasa hebat kayak gitu kan ya. Kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat anaknya yang keempat itu bernama Merab. Anaknya yang keempat bernama Merab, itu artinya meningkatkan. Kita lihat di sini visi yang keempat. Gak cuma
Yonatan itu pemberian Yahweh. Yahweh yang telah memberi. Berikutnya, anak berikutnya, apa tadi visinya? Bentar, saya lupa lagi. Yonatan, Yahweh yang memberi. Lalu mulai dia bergeser memberhalakan kegantengannya. Lalu mulai dia bergeser memberhalakan kekayaannya. Aku enggak cuma ganteng tapi kaya loh ya. Bisnisku sukses loh ya. Berikutnya, dia mulai memberhalakan kemakmuran. Merab nih artinya meningkatkan. Ya. Nah, saya akan stop share screen dulu sini. Saya jelaskan dulu. Bapak Ibu Saudara, saya ini dalam menjelaskan materi ini menggunakan metode penafsiran bebas. Dalam arti gini, Alkitab kan nggak mengurutkan nih anaknya Saul yang urut hanya nama anak laki-laki ya. Nama anak perempuan kan nggak urut, kita nggak tahu kelahirannya. Tapi saya mencoba melihat seluruh kehidupan Saul, lalu arti-arti nama anaknya itu saya daftarkan, lalu saya cocok-cocokin kira-kira di kehidupan Saul yang ini anak visi yang ini, kira-kira di kehidupan Saul yang ini visi yang ini, yang ini, yang ini. Tapi Alkitab tuh nggak benar-benar mengurutkan, misalnya habis 6 anak ini lalu anak gundi, belum tentu urutan lahirnya seperti itu. Tetapi ini hanya penafsiran saya saja ya. Kalau secara urutannya di Alkitab itu nggak ada, akurasinya nggak ada. Saya memang mengakui. Jadi materi ini adalah murni benar-benar secara urutan tuh penafsiran saya sendiri ya. Anda kalau cari di Alkitab nggak akan ketemu urutannya itu yang akurat seperti apa ya kan. Nah, kita lihat berikutnya adalah merab. Merab nih artinya memberhalakan kemakmuran, dalam arti merab ini meningkatkan. Sampai titik ini Saul berusaha meningkatkan dirinya, meningkatkan kekayaannya, meningkatkan hartanya, meningkatkan bisnisnya. Ada target pundi-pundi yang dia kejar. Ada rasa nggak puas dengan apa yang ada sekarang ini. Harus lebih lagi. Ada impian-impian yang masih dia ingin raih. Ada kaya raya aja nggak cukup. Tapi dia harus kejar terus pertambahan kekayaan menjadi sesuatu yang level lebih lanjut, kemakmuran. Kayak gitu. Nggak cuma kaya tapi harus makmur gitu. Dia kejar itu. Visi Saul yang keempat. Nggak cukup hanya dia itu ganteng, dia itu kaya. Tapi sekarang dia bergeser lagi kepada kemakmuran. Dia kasih nama anaknya Merab. Kebetulan juga Alkitab urut ya, nyebutkan habis 3 anak laki-laki itu, kemudian nyebutkan Merab. Habis itu Mikal. Kalau secara ini sebenarnya urut dengan Alkitab, cuma kelahirannya yang kita nggak tahu ya kan. Nah, sekarang kita lihat Mikal. Mikal artinya who is like God, siapa yang seperti Allah. Dia mulai meragukan. Dia di titik ini mulai meragukan Allah Israel itu ada nggak sih? Allah Israel itu bertindak nggak sih? Allah Israel itu bisa melindungi kita nggak sih? Mampu nggak sih jagain kita? Akhirnya dia mulai memberhalakan ilah lain. Makanya anaknya dikasih nama Mikal, who is like God. Kayak gitu ya. Siapakah yang seperti Allah? Kayak gitu ya. Lebih condong kayak nggak percaya kayak gitu. Nggak percaya, mulai meragukan Allah Israel. Karena dari akar katanya Yakol yang artinya sanggupkah? Sanggupkah Allah? Dari arti katanya Yakol artinya sanggupkah Allah? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa arti nama Mikal ini di mana Saul mulai meragukan Allah Israel dan mulai melirik Allah yang lain, mulai melirik ilah-ilah lain. Kita akan jabarkan seperti ini. Jadi di era Saul, kita akan lihat 1 Samuel 7 ayat 2-4. Minta tolong Kak Ramona bacakan. 1 Samuel 7 ayat 2-4 ya, Bu. Ya. 1 Samuel 7 ayat 2-4. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret,
dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi di zamannya Samuel, pada saat itu Saul belum jadi raja, orang Israel tuh mulai menyembah ala-ala asing, mulai menyembah ala asing dan para asitoret. Itu terjadi di zamannya Samuel sebelum Saul menjadi raja, itu ya. Sebelum Daud menjadi raja, itu orang Israel mulai menyembah ala-ala asing. Kemungkinan besar ini juga terjadi pada Saul. Ya. Kita lihat lagi 1 Samuel 12 ayat 17 sampai 18. Tak tolong Kak Ramona. 1 Samuel 12 ayat 17 sampai 18. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Jadi kan bangsa Israel minta raja. Minta raja, kenapa kok Samuel itu meminta datangnya guru dan hujan? Karena pada saat musim menuai gandum itu tidak lazim adanya guru dan hujan. Tapi kenapa Samuel meminta sama Tuhan itu? Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu lebih dahsyat daripada Baal. Karena Baal itu dipercaya oleh orang Israel dan para penyembahnya bahwa Baal itu adalah penguasa atas alam. Penguasa atas hujan, atas musim-musim yang mempengaruhi panenan mereka dan lain sebagainya. Jadi pada saat musim menuai gandum kan jarang tuh akan ada hujan. Tapi Samuel justru berdoa minta sama Tuhan hujan untuk membuktikan nih loh, Allah Israel itu lebih dahsyat daripada Baal yang kalian sembah itu. Kayak gitu ya. Nah kita lihat 1 Samuel 12 ayat 14 sampai 15. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Jadi di zamannya Samuel itu bangsa Israel itu mengalami penindasan orang asing. Karena mereka menyembah berhala. Karena mereka mulai menyembah Asitoret, Baal dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu sering panenannya itu dirampas oleh orang-orang asing, orang Filistin dan lain sebagainya. Nah kita lihat ya bukti lainnya ya. 1 Samuel 12 ayat 20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini perintah Samuel untuk bangsa Israel itu bertobat. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Lalu kita lihat 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal lakukannya di antara kamu. Tapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Jadi pada saat itu Saul belum dilantik jadi raja ya. Dari ayat-ayat ini kita lihat ternyata bangsa Israel itu di zamannya Saul itu udah mulai melirik Allah-Allah lain, udah mulai menyembah Allah-Allah lain. Makanya Samuel berdoa supaya Tuhan kirimkan guru dan hujan. Samuel ini menekankan pentingnya takut akan Tuhan dan beribadah kepada Allah Israel. Jadi ternyata di zamannya Saul itu ada masa-masa suram, di mana mereka tuh panenannya dirampas musuh, di mana mereka itu mengalami penindasan oleh musuh-musuh mereka. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Jadi Tuhan membuat bangsa Israel itu lari membelakangi musuh-musuh mereka. Kemungkinan besar di era seperti inilah lahirnya Mikal. Karena orang Israel mulai meragukan Allah. Dan kemakmuran mereka, hasil panen mereka, lembu-lembu yang gendut-gendut, bakar-bakarnya dia, ini lembu jenis yang mahal itu, kemungkinan dirampasi oleh musuh. Sehingga mereka mulai bertanya, Allah Israel itu ada nggak sih? Sanggup nggak sih? Kenapa kok panenanku? Kenapa kok hasil ternakku diambil musuh? Kayak gitu. Mulai meragukan Allah Israel. Dan kita bisa tahu hal ini dari mana? Ternyata Saul itu punya dendam sama orang Filistin. Bisa kita baca ya di 1 Samuel 14 ayat 24. Silakan Kak Ramona. 1
1 Samuel 14 ayat 24, ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya. Berkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu. Jadi Saul ini punya dendam sama musuh. Walaupun di sini nggak ditulis musuhnya dendamnya seperti apa. Ya kemungkinan karena seperti di zaman Gideon itu panenan mereka dirampas musuh dan seterusnya. Hasil lembu-lembunya udah gendut-gendut diampas, diambil dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi dari sini kita lihat bahwa di era latar belakangnya Saul ini dia mengalami hal-hal seperti itu. Ini poin terakhir karena waktu kita udah habis, Bapak Ibu Saudara. Kita sampai di visinya Saul yang kelima ini ya, Mikal ini ya. Kita akan tutup di ayat-ayat ini. 1 Samuel 19 ayat 13, saya akan bacakan. 1 Samuel 19 ayat 13. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupnya dengan selimut. Artinya Mikal ini karena dia dilahirkan di era ketika Saul mulai meragukan Allah Israel. Gak heran Mikal ini seorang yang menyimpan terafim di rumahnya. Lalu kita lihat lagi 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Ada kata terafim di sini. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terafim itu apa sih? Terafim itu berhala yang ukuran kecil, yang ada di rumah-rumah, nggak ada di kuil-kuil, tapi ada di rumah tangga. Nah, waktu Tuhan menegur Saul melalui Samuel, di situ muncul kata terafim di sini. Dan muncul juga ternyata Mikal yang arti namanya itu cenderung mempertanyakan sanggupkah Allah, mulai meragukan Allah Israel, mulai melirik Allah-Allah lain. Mikal ini bertumbuh menjadi seorang perempuan yang memiliki terafim di rumahnya. Di sini kita lihat pergeseran-pergeserannya. Minggu depan kita akan lanjutkan dereng Saul menjadi seorang raja. Baru nanti kita lihat visi yang ke-6 dan seterusnya. Ini visi 1 sampai 5 adalah sebelum dia jadi raja. Ya kan? Visi ke-6 adalah isi boset dan seterusnya. Dan nama anak-anak dari gundik-gundiknya dan perubahan dari nama anak-anaknya. Baik, saya akan serahkan kepada Kak Ramona. Silakan Kak Ramona. Terima kasih Bu Grace untuk materi yang sangat luar biasa. Saya pribadi merasa sangat diberkati dengan materi kita pada sore hari ini ya, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, mungkin di sini ada Pak Dodi. Kalau ada pertanyaan silakan disiapkan ya Pak Dodi ya. Kita akan ada sesi tanya jawab setelah ini. Tetapi sebelumnya saya akan mengumumkan kelas-kelas yang akan mendatang di minggu-minggu yang akan datang. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama di hari Sabtu tanggal 19 Oktober pada pukul 9 pagi kita akan belajar kembali di Women Ministry di kelas Women yang materinya berjudul Pengaruh Perempuan pada Raja-Raja Yehuda sudah ada di part yang ketiga dan pembicaranya adalah Ibu Grace Sumilat, SMG, dengan moderatornya adalah Ibu Kristi. Kelas yang berikutnya kita akan bertemu lagi di hari Selasa, Bapak Ibu dan juga Holy Gen di Teen and Youth Ministry di kelas The Holy Generation pada hari Selasa tanggal 22 Oktober jam 5 sore dengan pembicara baru kita yaitu Kak Sekina dengan materi yang berjudul Yosia Reformasi Spiritualitas part yang kedua. Kemarin kita sudah belajar part yang pertama dan moderatornya adalah saya sendiri.
Untuk program aspek kehidupan pada tanggal 25 Oktober 2024 akan diliburkan karena pada tanggal tersebut Ibu Grace Sumilat memimpin paduan suara di sebuah gereja di Magelang. Dan minggu depannya akan kembali diadakan kelasnya. Nah, di Sabtu berikutnya pada tanggal 26 Oktober jam 9 pagi akan kembali hadir kelas Women Ministry dengan masih judul yang sama, pengaruh perempuan pada Raja-Raja Yehuda, part yang keempat, dengan pembicaranya yaitu Ibu Grace Sumilat dan moderatornya adalah Ibu Ibu. Oke. Demikian Bapak Ibu pengumuman-pengumuman kita untuk kelas di minggu yang akan datang. Oke, untuk absensi, mari kita lihat di kolom chat apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan materi pada sore hari ini, silakan mengisi pin absensi di Google Form. Sudah dikirimkan oleh Ibu Grace di kolom chat. Dan kalau ada pertanyaan, silakan Pak Dodi, apakah ada pertanyaan? Sudah jadikan co-host. Sudah dijadikan co-host. Pak Dodi, apakah ada pertanyaan? Pak Dodi, silakan. Langsung kepada Bu Grace. Hari ini materinya. Kenapa, Pak? Materinya cukup full. Sudah jelas ya, Pak Dodi ya? Iya, Bu. Sudah jelas sekali. Boleh saya bertanya, Bu Grace? Oh iya, silakan. Karena mungkin tidak ada yang bertanya, boleh saya bertanya satu Boleh, aja. boleh. Jadi, kalau saya lihat tadi kan, Bu, apakah menurut Bu Grace kegagalannya Saul sebagai pemimpin itu terpengaruh dari pola asuh keluarga? Karena memang kan kita tahu bahwa ternyata udah punya anak 5 aja, udah bapak-bapak anak 5 aja harus dikawal, bahkan kayak ditanyain, dicari-cari oleh bapaknya gitu ya. Mungkin terlalu dimanja atau overprotective. Tetapi yang menarik bagi saya dari pola asuh yang mungkin biasanya sih orang yang mengalami pola asuh itu akan menurunkan lagi ke anaknya, itu kemungkinan besar seperti itu. Tetapi kalau kita lihat, mungkin anak-anak yang lain tidak diberitahukan bagaimana karakternya. Tetapi anak yang paling besar yaitu Yonatan, kita bisa melihatkan bagaimana dia berbeda dari bapaknya, yaitu Saul, dari cara dia bagaimana dia menjalin persahabatan yang sangat dalam dengan Daud, bahkan membela Daud dari bapaknya seperti itu. Menurut Bu Grace, bagaimana pola asuh yang yang dialami oleh Saul, tetapi tidak dialami oleh Yonatan. Kenapa saya bilang mungkin tidak dialami? Karena karakternya kok beda gitu. Apakah juga mungkin ada pengaruhnya dengan arti nama Yonatan yang berbeda juga dari anak-anak yang lain? Apakah bagaimana pendapat itu? Kalau pendapat saya, kepemimpinan seseorang itu nggak lepas dari pola asuhnya dia waktu kecil ya. Karena pola asuh itu kan berulang dan itu akan mempengaruhi kepribadian kita kan ditentukan oleh banyak hal ya, DNA, pola asuh, terus pengalaman pribadi kita dengan Tuhan ya kan, dan banyak hal lah, juga lingkungan ikut membentuk kita gitu ya. Nah, salah satunya menurut saya kepemimpinan Saul juga banyak dipengaruhi oleh pola asuh dari ayahnya ya, yang sangat overprotective dan terlalu memanjakan ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kakak tadi, kok Yonatan nggak seperti Saul ya, dalam arti leadership-nya bagus, karakternya bagus, punya ketulusan hati, punya kesetiaan dalam persahabatan, dan seterusnya ya. Kita lihat Yonatan itu jarang ada cacatnya di Alkitab, kita lihat hampir susah cari cacatnya Yonatan ya kan. Nah, menurut saya itu dari visinya Saul yang masih lurus di awalnya. Karena nama Yonatan kan artinya Yahweh yang memberi. Jadi kemungkinan masa mudanya Saul awal-awal nikah tuh dia lengket dengan Tuhan, akrab intim dengan Tuhan. Tapi mulai ada pergeseran, Yeswi, ia mirip saya. Mulai kekayaan, terus kemakmuran. Terus ya, tambah lama tambah jauh dari Tuhan. Nanti kita lihat, makanya Yonatan tuh sangat berbeda sekali. Nah, materi ini akan selesai minggu depan, itu saya akan tunjukkan anak cucunya Yonatan dengan anak cucunya Saul. Wah, beda jauh.
yang anaknya cucunya Saul, kecuali Yonatan, itu musnah semuanya, nggak berbekas. Tapi yang anak cucunya Yonatan tuh ditulis sampai keturunan yang kebuahnya, dan ada yang pahlawan-pahlawan ditulis dalam Alkitab lengkap gitu. Nah, makanya kalau ada hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa Mephiboset tuh orang yang pelin-pelan, saya nggak setuju. Karena kalau kita baca jangan hanya itu tok, tapi lihat anak cucu keturunan di dalam Alkitab yang ditulis. Dalam Alkitab tuh anak cucu orang benar akan perkasa di bumi, sementara orang fasik itu akan dilenyapkan. Nah, kita lihat anak cucu keturunannya Saul itu tidak berbekas, kecuali yang lewat garis Yonatan, karena Yonatan tuh mau hidup berbeda. Nah, kita lihat kalau misalnya Saul itu dari pola asuh yang gak baik dari Kis, kemungkinan siapa tahu aja mamahnya si Yonatan ini memberi pengaruh yang baik sama Yonatan. Ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Kalau dari arti kata namanya tadi kan apa ya, Ahimaas tadi itu anak Ahimaas. Kalau dari arti namanya kan orang yang periang ya, periang, walaupun kakeknya itu orang yang pemarah gitu ya, mamanya kan periang. Kalau gundiknya Saul itu arti namanya membara, batu bara kayak gitu. Jadi kemungkinan besar apakah Yonatan ini menyerap hal-hal positif dari mamanya, bisa juga. Bisa juga. Selain visi dari papahnya masih lurus di awal ya. Pengaruhnya saya rasa besar. Karena visi itu kan biasanya terkait dengan masa janin. Nah, masa janin itu kan orang mulai nyiapkan nama itu ketika hamil kan. Nah, masa janin itu kan seorang janin itu membentuk di dalam perkembangan otaknya itu namanya memori primitif. Memori primitif itu adalah sesuatu yang tertanam di pikiran bawah sadar kita yang kita lupa, tapi itu adalah basic dasar dari memori-memori lain seumur hidup kita. Seperti itu sih Kak, Mona jawaban saya. Terima kasih Bu Grace untuk jawabannya. Menurut saya sangat menjawab ya Bu ya. Oke, mungkin karena tidak ada lagi pertanyaan juga dari Pak Dodi dan dari saya sudah tadi sudah dijawab. Bu Grace terima kasih. Silakan silakan Bu Grace memberikan untuk closing statement untuk kelas kita, materi kita pada sore hari ini disertai dengan surat itu. Iya, baik. Closing statement dari saya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Kalau dalam Alkitab kita kan terpancar kehidupan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya mata air kehidupan. Jadi ayo kita selalu jaga hati kita, visi kita harus selalu lurus. Jangan sampai visi kita mulai bergeser. Jangan sampai hati kita mulai tertaut kepada yang hal utama dalam hidup kita, Tuhan. Nah, ketika kita mulai bergeser, cepat-cepat balik ke titik yang benar. Cepat-cepat balik ke titik yang benar. Itu setiap hari kita harus periksa hati kita, minta Tuhan menyelidiki. Selidiki aku, lihat hatiku. Minta Tuhan luruskan. Kalau mulai ada visi kita melenceng 1 mili pun, minta Tuhan luruskan. Nah, 1 mili itu nanti ujung-ujungnya bisa jauh ya. Kelihatannya awalnya kok kecil pergeserannya, tapi lama-lama ini bisa jauh gitu. Nah, makanya kita perlu untuk terus jaga hati di hadapan Tuhan, minta Tuhan selidiki, mau dibentuk oleh Tuhan, supaya jangan sampai kita seperti Saul. Bagus-bagus nama anaknya Yonatan, tambah lama kok tambah melenceng ya kan. Oke, kita tutup dalam doa karena Mona. Baik, saya pimpin doa ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Jangan sampai kami mengalami pergeseran visi Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu. Hati kami terus berpaut kepadamu Tuhan. Menjadikan 12 aspek ketuhanan itu sentral dalam hidup kami. Engkau menjadi as yang paling penting dalam hidup kami. Gak ada pergeseran sedikit pun. Bantu kami untuk hidup kami terus berporoskan Engkau, Tuhan. Kami gak bisa hidup tanpa Engkau. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami nothing. Di luar Engkau kami nothing, Tuhan. Kami 0, 0. Kami gak ada apa-apanya. Kami bergantung penuh kepadamu, Tuhan. Oleh karena itu Engkau memberkati, terus memeriksa hidup kami. Kami memberi ruang, memberi tempat untuk Engkau berkarya dalam hidup kami. Kami bersedia untuk hidup kami digarap oleh-Mu menjadi terus semakin hari semakin bertumbuh, semakin melekat kepadamu, semakin intim dengan Engkau. Bukan satu aktivitas atau kegiatan rohani, tetapi lebih kepada hubungan pribadi dengan-Mu, Tuhan.
Terima kasih untuk Kak Ramona dan rekan-rekan yang boleh hadir dan yang menyaksikan melalui media platform apapun juga. Tuhan memberkati. Memberkati kelas-kelas kami selanjutnya di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace untuk materi kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Dodi yang sudah hadir. Dan juga Bapak Ibu untuk yang menonton secara live mungkin di media sosial yang lainnya. Dan juga para Bapak Ibu juga yang akan menonton nanti untuk siaran tunda dari YouTube. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di kelas berikutnya dan juga di kelas-kelas lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Recording stopped.